Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih, biarlah kami menjadi pemimpin yang memiliki hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Dan audiens kami dengan segala pergumulan mereka, Engkau berkati mereka, Engkau menolong mereka dengan segala keadaan mereka. Dan Tuhan tolong sama-sama kami bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca Markus 10 ayat 42 sampai 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena itu anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah pemimpin menurut hati Tuhan. Jadi pemimpin menurut hati Tuhan itu ada mengapa kita perlu menjadi pemimpin menurut hati Tuhan. Kita bisa melihat ini gaya kepemimpinan Yesus yang seharusnya menjadi gaya kepemimpinan masa kini. Dan sebagai orang yang percaya, banggalah bahwa kita mempunyai pemimpin yang pantas diteladani oleh siapapun. Baik oleh pemimpin-pemimpin rohani, baik pemimpin-pemimpin dunia ini. Karena dikatakan pemimpin menurut hati Tuhan itu adalah pemimpin sejati. Pemimpin sejati melayani, bukan dilayani. Jadi yang pertama, pemimpin sejati adalah pemimpin yang melayani, bukan untuk dilayani. Dan yang namanya melayani, dia harus ada turun ke bawah, memperhatikan situasi, kondisi masyarakat. Dia harus sering berusukan, bukan cari nama, bukan. Tapi supaya mereka tahu situasi, kondisi di masyarakat, bagaimana masyarakat yang sedang dipimpin. Kalau dalam konteks gereja, pemimpin itu harus peduli terhadap apa setidak-tidaknya bisa terus bayangkan kalau pemimpin tidak mau melayani. Tetapi kalau orang yang tidak mau dilayani, ya mau dibilang apa? Itu takdir. Kalau saya boleh mengatakan. Tetapi ada hal yang harus dikerjakan seorang pemimpin, yaitu pemimpin itu harus melayani dan dia harus setia berdoa kepada yang dipimpinnya. Kalau orang itu katakanlah sedikit tidak baik, kita harus berdoa supaya mereka, Tuhan hadir kepada mereka. Yang kedua adalah pemimpin yang menurut hati Allah adalah pemimpin yang bertanggung jawab, bukan mengeksploitasi. Jadi pemimpin yang diharapkan Tuhan adalah pemimpin yang betul-betul berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan dia bertanggung jawab baik kepada Tuhan, baik kepada sesama. Artinya perilakunya, tingkah lakunya, kehidupannya itu harus menjadi terang, penuh dengan kasih, dedikasi, dan lain sebagainya. Dan itulah sebabnya saya mau katakan pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Dia tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain. Pemimpin-pemimpin sekarang kan banyak yang ya ada kesalahan sedikit, jadi harus berdiam diri sejenak. Nah, pemimpin itu harus bertanggung jawab, karena banyak pemimpin tidak bertanggung jawab. Mereka hanya memeras, mengambil keuntungannya, mengeksploitasi
umat yang dipimpin hanya untuk kepentingannya, untuk kekayaannya dan lain sebagainya. Mau kamu bagaimana, dia tidak mau peduli. Dia gembala upahan, ya. Nah, tentu sebagai pemimpin kita tentu punya tanggung jawab, dan tanggung jawab itu bukanlah sesuatu yang mudah kita pikul, tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk memimpin, dan kita sudah dipanggil untuk memimpin dan memberikan tanggung jawab kita kepada mereka untuk membawa, mengarahkan mereka kepada Kristus. Karena firman Allah katakan kita sebagai, kalau dia gembala, dia adalah penjaga bagi kawanan domba, supaya domba itu tidak tersesat. Dan kalau hilang arah, mereka akan diarahkan kepada arah yang benar, bukan justru mengeksploitasinya, tapi betul-betul untuk membawa, mengarahkan mereka untuk lebih mencintai Tuhan. Dan pemimpin itu bertanggung jawab, dia juga harus mencintai Tuhannya. Dan yang ketiga dikatakan firman Allah, pemimpin memimpin dengan teladan, bukan dengan paksaan. Jadi kepemimpinan seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang menurut hati Tuhan itu adalah pemimpin yang menunjukkan teladannya. Kalau dia katakan, mari kita berdoa, dia haruslah seorang pendoa. Mari kita berpuasa untuk keluarga kita, untuk gereja, untuk masyarakat, untuk bangsa. Baiklah juga dia melakukan hal itu. Karena penting, jangan kita berkata supaya berdoa membaca firman Allah, tetapi kita sendiri tidak melakukannya. Tapi sebagai pemimpin yang memberikan kepemimpinan dengan teladan, antara perkataan dan perbuatan itu sejalan. Ketika dia mengajar dengan murah hati, kita juga harus mengajar untuk murah hati. Belajar untuk memberi, kita juga belajar untuk memberi. Supaya apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sebagai orang-orang yang menyatakan kepemimpinan kita, agar kita mohon maaf ya, saya sedang apa di sini. Ya. Jadi kepemimpinan kita ada kakek tua. Aja. Kakek bisa lihat itu. Ini lihat. Itu kalau mau apa? Ya. Ya. Jadi. Saya iya. Kakek ini tertarik ketika saya berada menyampaikan kebenaran firman Allah. Ya. Berbagai. Ini saya sedang tayang, sedang apa? Jadi. Iya. Ya. Jadi kakek mau kemana ini? Mau kemana? Cari naga umrah Muslim untuk Mekah. Saya Kristen. Ya. Ya, percaya Yesus. Ikut besok. Ya. Terbang Perancis naik lebih kan. Ya. Juta mau saya. Bilang hari, bilang malam. Ya, jadi saya tidak mengerti bahasanya, saya tidak tahu bahasanya, Pada tapi ya dia bahasa. Mau jadi, Anda bisa dengarkan sendiri, ya. Trinata. Ya, jadi begitulah pemimpin itu harus dia memberikan Trinata. Walaupun kita harus dihentikan sejenak oleh beliau. Ya kita harus, ya, jadi harus peduli juga. Ya, jadi dia berbahasa saya nggak mengerti, ya. Tapi kita mau bilang apa kalau Arab, kita tidak mengerti? Arab itu? Arab. Bukan. Apa? Saya orang Batak. Apa? Orang Batak. Nah, orang Batak, ya. Dari Sumatera, jauh dari Sumatera. Sumatera. Kapan datang di sini? Sudah lama. Loh, bisa bahasa Indonesia. Iya.
Sumatera. Ternyata dia bisa bahasa Indonesia Luar tadi. negeri? Hah? Luar negeri? Di mana? Oh, dari sini kalau kita naik pesawat itu 4 jam Oh, penerbangan. Ah. Nah, itu 4 jam Sumatera. dan ya jadi kita mau menyatakan bahwa pemimpin itu Berapa kilo harus menjadi Sumatera? Hah? Berapa kilo? 2.000 kilometer lebih, hampir 3.000 kilometer. Luar dari negeri? sini. Di mana? Tidak, lebih Dalam jauh negeri? dari luar negeri. Dalam negeri? Kalau ke Singapura cuma 1 jam, ke Malaysia 1 jam dari sini. Tapi kalau ke kampung saya itu 4 jam. Itu masih pesawat langsung terbang. Kalau transit itu panjang lagi ceritanya. Jadi saya mau kita ya inilah resiko kalau kita di pinggir jalan. Berapa anak? Anak berapa? Dua ya. Jadi kepemimpinan itu harus Sudah bisa- kerja? belum ada di rumah. Apa? Belum kerja. Ya kerjanya begitu ya, ada yang mocok ada Laki? yang laki dua. Bini dia. Belum. Duanya laki. Iya, dua-duanya laki. Besar berapa? Udah besar. Besar. Ah, Sudah kawin? belum. Belum. Iya. Jadi saya berharap kita semuanya adalah orang-orang yang memberikan teladan kepada orang lain dalam perilaku, perkataan, dan ketika seperti ini terjadi kita sabar-sabar saja begitu ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pemimpin itu harus selalu bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Dekat jadi, Flores. Flores itu dekat di sini. Ya, jauh. Ya. Jadi karena dia ngomong terus, kita harus layani juga dia, karena kasih Tuhan juga perlu sama dia. Ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya tidak perlu harus Aceh. dekat ke Aceh. Ya, dekat ke Aceh. Rumah apa saya dekat ke Aceh. Jadi itu satu pulau, ya, satu pulau. Jadi kepemimpinan kita itu harus dekat kepada Tuhan. Bapak ini bersama dengan saya, dia ingin ngomong-ngomong, walaupun saya sudah bilang minta maaf, saya sedang tayang, tapi dia tetap ngomong-ngomong, ngajak ngomong, ya kita harus sebagai, ini sama-sama kita sudah tua. Tetapi kepemimpinan kita haruslah kepemimpinan yang disertai Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Itu kabel. Kalau kita ada ke listrik, ini ke kabel. Ya. Sekarang apa pakai ini? Sekarang apa pakai ini? Ini pakai HP. Ya. Enggak, jauh. Enggak. Enggak. Iya. Ya, jadi Bapak ini bawa pisau lagi nih. Ini tiang namanya. Iya. Jadi ya, jadi sampai di sini dulu ya kepemimpinan itu. Yang pertama itu adalah kepemimpinan yang harus melayani. Mana rupanya? Ini. Mana? Ini yang sini, ini. Berapa tahun di sini? Berapa tahun? Sudah 30 lebih. Tahun 91. Ya. Jadi beliau masih ingin berbincang-bincang, dan saya simpulkan saja ceritanya dulu bahwa pemimpin ini sejati melayani bukan dilayani. Juga pemimpin bertanggung jawab, bukan mengeksploitasi. Ketiga, pemimpin harus memberikan dengan teladan, bukan dengan paksaan. Yang keempat, pemimpin bersandar kepada Tuhan, bukan kepada kekuatannya sendiri. Jadi kita harus bersandar kepada ada. Satu, kita orang Kristen tidak boleh punya istri dua. Kita orang Kristen harus cuma satu istrinya.
Bapak berapa istrinya? Bapak berapa istrinya? Ini kampung Melayu ini. Ya, istrinya berapa? Pada saya. 3? Padahal saya kakun itu. Istrinya Bapak berapa? Ya. Istrinya berapa? Itu ada. Berapa? 2, 3? Satu. 1, ya sama kita. Ya. Ya, jadi ya begitu ya. Nah, ini dialog. Anak Supaya- laki 2. Nah, anak laki 2 sama. Panjang-panjang kok. Tinggi-tinggi. Ya. Iya, sama juga. Saya bukan orang Arab. Arab. Bukan. Enggak. Bukan orang Batak. Batak. Ya, orang Batak. Agama apa? Agamanya Kristen. Percaya Yesus. Kristen. Iya, Kristen. Nah. Ya. Ya, kiranya Ya. saya mengakhiri di sini dan Bapak ini rupanya tetangga saya ada di Ampenan sana, ya di Melayu Bangsal ya. Melayu Bangsal. Jadi dia lagi jalan-jalan, lagi menghirup udara malam. Sudah Ya. masuk ke kantor? Sudah. Sudah. Kantor apa? Kantor gereja. Kantor gereja. Gereja. Ya. Ah. Ya. Ya. Jadi kalau kita menemukan yang seperti ini, kalau Anda Oke. lagi tayang, jangan marah-marah ya. Nggak boleh. Kalau sudah dibilang minta maaf Anda tidak apa, dia tetap layani. Ya. Banyak teman Kristen Teki. Iya, banyak. Bini laki. Hah? Bini laki. Iya, bini laki. Jadi ternyata Bapak ini juga bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia karena saya tidak bisa bahasanya. Jadi beliau yang harus berbahasa Indonesia. Saya tahu hanya aran tiang siapa. Ya. Jadi doakan Bapak ini supaya sehat-sehat selalu, ya, kuat, diberkati Tuhan, dan dia tetap panjang umur, dan usahanya diberkati, anak-anaknya juga diberkati, supaya apa? Tuhan dipermuliakan, ya kan? Begitu kan? Nah, jadi ya kiranya walaupun pembicaraan Sudah pensiun. sudah pensiun. Saya guru honor, tapi belum pensiun. Ya, guru juga pendeta. Nah, ini saya lagi. Anaknya mau ngajar. Ini lagi saya mengajar umat melalui ini, melalui alat ini saya mengajar umat. Berapa gajinya itu? Hah? Berapa? Apanya? Hajinya? Ya, Berapa gajinya? hajinya 30 hari sebulan. Berapa? 30 hari sebulan. Berapa aja? Hajinya berapa? Gajinya? Haji Haji. 62. Ke? 62. Sila sampai kopi dulu. Hah? Kopi. Ayo. Warung. Saya masih selesaikan ini. Ya. Jadi namanya kita berbicara di sini. Walaupun itu tempat tinggal saya, jadi ya tujuannya hanya untuk minum kopi di sana ya. Ya. Jadi biarlah kita senantiasa terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan selamat karena dia sudah pergi. Saya mengakhiri perbincangan ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Dan di akhir ini saya juga mengucapkan selamat hari kebangkitan, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Semoga dalam kenaikan ini, namanya kenaikan itu kan peristiwa sukacita yang besar, di mana pelantikan Yesus menjadi raja, dan itu sebabnya kalau kita baca
dalam Lukas 24 itu ayat 50 sampai 52, 50 sampai 54 itu dikatakan di sana bahwa mereka pulang dengan sukacita, dengan kegembiraan yang luar biasa, memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Karena apa? Itu peristiwa kenaikan, walaupun itu sebenarnya perpisahan, tapi mereka tahu makna kenaikan Yesus itu adalah pelantikan. Sama kalau kita merayakan pelantikan presiden kita semua senang, apalagi kalau berjalan dengan lancar, ya, walaupun itu tidak pilihan kita. Tapi apabila pilihan kita, tentu kita juga bersuka cita. Jadi mantap, mantap, mantap.